Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Syah. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan simulasi yang telah saya lakukan berkaitan dengan pencadangan dan pemulihan basis data DB2 dengan menggunakan studi kasus berupa sebuah perusahaan e-commerce yang saya beri nama Megamart. Nah, untuk latar belakang kasusnya, jadi Megamart ini merupakan salah satu platform e-commerce yang dimana eh, banyak menangani transaksi di setiap menitnya. Nah, dan juga Megamart ini semua datanya ya, data pelanggan, data produk, dan riwayat transaksi itu disimpan dengan menggunakan data database DB2. DB2 server. Tetapi Megamart ini dia mengalami insiden kegagalan sistem akibat pemadaman listrik contohnya, yang menyebabkan sebagian transaksinya itu tidak tersimpan secara sempurna. Nah, akibat gangguan tersebut, server DB2-nya itu crash secara mendadak. Nah, sebagian transaksi itu belum sempat disimpan ke disk. Jadi, oleh karena itu, masih berada di log buffernya. Nah, kondisi ini membuat si pelanggannya itu tidak bisa melakukan check out dan juga tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, jadi tim teknis Megamart ini kemudian dia melakukan proses pemulihan database agar si sistem ini dapat segera beroperasi kembali tanpa kehilangan data-data pentingnya. Nah, kemudian untuk tujuan simulasi ini, melalui simulasi ini ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu adalah memahami mekanisme pencadangan penuh ataupun full backup. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan pencadangan incremental yang lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu mempraktekkan gimana proses recovery itu dilakukan setelah terjadi kegagalan sistem. Nah, untuk lingkungan sistemnya itu sendiri, simulasi ini dilakukan pada lingkungan berbasis database IBM DB2, yang dimana dia berjalan saya menggunakan Docker di sini. Dan juga tipe loggingnya yang digunakan adalah arsip logging, di mana sehingga mendukung proses roll forward recovery gitu. Nah, backup ini eh, backup full backup ini dilakukan setiap minggu, sedangkan backup yang incremental itu dilakukan dua kali setiap hari, guna menjaga si konsistensi datanya tersebut. Nah, kita langsung masuk ke langkah pertamanya, yaitu full backup. Jadi, langkah pertama itu adalah melakukan full backup, di mana proses ini dilakukan kita misalkan setiap hari Minggu, misalnya pukul 2 dini hari ataupun tengah malam saat si traffic transaksinya ini sedang rendah gitu. Jadi perintah yang kita gunakan itu dengan menggunakan perintah DB2 backup database Megamart to si folder yang kita tuju gitu. Nah, backup ini mencakup seluruh data pelanggan, transaksi, dan juga produk yang ada di database-nya. Nah, setelah proses ini selesai, hasil backup itu diverifikasi dengan menggunakan perintah db2 ck bkp untuk memastikan apakah file backup ini valid dan bisa digunakan. Nah, untuk langkah yang kedua itu adalah dengan incremental backup atau
eh, harian gitu. Jadi perintah yang digunakan itu adalah DB to backup database Megamart incremental to folder eh, yang dituju, folder incremental yang dituju. Nah, backup incremental ini hanya mencadangkan data yang berubah sejak backup terakhir. Jadi metode ini itu menghemat waktu dan ruang penyimpanannya karena tidak perlu menyalin ulang seluruh isi database setiap kali melakukan pencadangan data. Nah, di sini kita memiliki narasi untuk kondisi kegagalannya, yang dimana terjadi pemadaman listrik mendadak di data center utama si Megamart ini, sehingga ini mengakibatkan server DB2-nya itu terhenti di tengah proses transaksi checkout-nya. Dan log system itu menunjukkan error pada ataupun outputnya. Dan database itu masuk ke kondisi restore pending. Nah, langkah selanjutnya itu adalah melakukan proses pemulihan data atau restore data dari backup terakhirnya ini. Nah, untuk langkah ketiga yaitu pemulihan basis data. Jadi, proses ini dilakukan dengan tiga tahap. Yang itu, yang pertama yaitu restore dari full backup dengan menggunakan perintah db2 restore database megamart from eh, directory yang direktori dari si full backupnya ini dengan menambahkan kalimat add. Kemudian yang kedua kita menerapkan incremental restore otomatis dengan perintah restore db2 restore database megamart incremental automatic from. Kemudian diikuti dengan tujuan si direktori incrementalnya ini. Dan yang ketiga itu dengan kita menjalankan yang namanya roll forward recovery, di mana ini untuk menerapkan semua transaksi yang tercatat di log. Jadi roll forward ini hasilnya adalah database berhasil dikembalikan ke kondisi terakhirnya sebelum crash tanpa kehilangan data pelanggan maupun transaksinya begitu. Nah, untuk hasil dan evaluasinya, jadi downtown total yang diterima itu kurang lebih 25 menit dan tidak ada transaksi pelanggan yang hilang, serta proses pemulihan data ini dilakukan sepenuhnya dari backup terakhir. Nah, dari hasil simulasi ini ada beberapa best practice yang diterapkan pada Megamart ini. Yang pertama yaitu kita selalu menggunakan arsip logging untuk mendukung si roll forward recovery-nya ini. Dan yang kedua itu kita mengaktifkan fitur Auto DB Backup agar pencadangan itu berjalan secara otomatis. Kemudian yang ketiga, kita menyimpan hasil backup itu di lokasi bisa menyimpan hasil backupnya itu di lokasi berbeda. Contohnya bisa kayak cloud ataupun di server offsite. Kemudian yang keempat itu kita melakukan uji coba restore secara rutin untuk memastikan backupnya ini valid. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan opsi kompres untuk menghemat si ruang penyimpanannya ini. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu strategi pencadangan dan pemulihan di DB2 ini terbukti sangat efektif di mana dalam menjaga keandalan sistem basis data Megamartnya ini. Dengan kombinasi antara full backup, incremental backup, dan roll forward recovery, sistem itu dapat pulih dengan cepat dari kondisi darurat tanpa kehilangan data-data pentingnya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa si manajemen backup itu bukan hanya rutinitas teknis, tapi juga bagian penting dari strategi keamanan dan kepercayaan customer kita.
Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.